Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar tentang IPAS ya. Gaya di sekitar kita. Di topik A, apa itu gaya? Sebelum lanjut, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya jika nanti Bu Guru upload video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya. Oke anak-anak, jika anak-anak juga ingin menyaksikan video pembelajaran yang lebih lengkap lagi, anak-anak bisa melihat link yang ada di deskripsi video Bu Guru ini ya. Nah, anak-anak, di sini ada gambar, perhatikan ya. Kereta Shanghai Maglev merupakan kereta tercepat di dunia, anak-anak. Nah, hanya dalam satu waktu ya, dalam waktu 1 menit, kereta ini bisa menempuh jarak 7,6 km, anak-anak. Nah, kereta super cepat ini tidak menggunakan roda, namun menggunakan arus listrik untuk menghasilkan magnet yang sangat kuat sehingga kereta melayang di atas rel. Nah, ini berhubungan dengan materi kita ya anak-anak. Perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari manusia itu tidak hanya berinteraksi dengan sesama makhluk hidup ya, namun juga dengan benda mati. Gaya adalah salah satu bentuk interaksi yang terjadi antar benda. Nah, coba perhatikan di sini ada anak yang sedang bermain ketapel. Ini termasuk memanfaatkan gaya ya anak-anak. Gaya apakah nanti? Nah, nanti kita bahas nih di materi ini. Kemudian ada kegiatan aktivitas anak yang lain. Nah, di sini ada anak yang sedang mendorong anak yang sedang bermain ayunan ya. Nah, dorongan ini juga termasuk gaya nanti ya. Kemudian ini juga nih, ini seperti berebut ya, berebut bola ya anak-anak. Nah, ini juga ada kegiatan menarik sama mendorong ya. Ini juga termasuk gaya nanti ya. Kita perhatikan dulu videonya. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini anak-anak, nanti anak-anak itu akan mempelajari tentang penerapan gaya pada kehidupan di sekitar kita ya. Nanti anak-anak juga akan menyelidiki tentang sifat-sifat magnet dan bagaimana pemanfaatannya ya. Di sini kata kuncinya ada gaya, dorongan, magnet, tarikan, sama gesek, berhubungan dengan kata kunci ini ya. Oke anak-anak, secara garis besar anak-anak, bab ini tuh dibagi menjadi 3 topik ya anak-anak. Nanti gaya di sekitar kita, yang pertama topiknya apa itu gaya, menyelidiki gaya gesek, lalu menyelidiki gaya magnet. Di video ini kita bahas dulu mengenai apa itu gaya. Nanti ada pengertian gaya sama jenis-jenis gaya ya anak-anak. Lalu di video berikutnya Bu Guru nanti akan membahas menyelidiki gaya gesek, yaitu sifat gaya gesek, pemanfaatan gaya gesek. Lalu ada menyelidiki gaya magnet, ada sifat gaya magnet dan pemanfaatan gaya magnet. Anak-anak coba perhatikan jenis-jenis gaya anak-anak. Nah, di sini ada gaya otot, gaya gesek, lalu ada apa lagi gayanya anak-anak? Ada gaya apa lagi coba? Ada gaya otot, gaya gesek, lalu gaya apa lagi? Iya, gaya magnet. Lalu ada gaya pegas ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh gaya pegas. Oke anak-anak, kita ke yang nomor 1 dulu ya, jenis gaya tadi. Nah, kita ke gaya otot dulu nih. Nah, coba perhatikan nih. Di sini ada anak yang sedang mendorong sepeda. Kemudian ada orang yang sedang menggosok-gosokkan, menggesek-gesekkan tangannya ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih gaya otot ya, yang atas dulu nih. Gaya otot terjadi saat manusia atau hewan menggunakan ototnya. Gaya otot bisa menghasilkan tarikan atau dorongan. Nah, ini ya, ini bisa menarik, bisa mendorong. Nah, ketika anak mendorong ini menggunakan gaya otot ya anak-anak. Nah,
Berikutnya anak-anak, di sini ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu selain sifat gaya gesek yang disampaikan pada buku anak-anak ya, gaya gesek itu juga menghasilkan panas anak-anak. Nah, benda yang bergesekan itu menghasilkan panas. Contohnya saat kita menggesekkan kedua tangan. Nah, menggesekkan kedua tangan seperti ini, semakin lama dan kuat gesekannya, tangan akan terasa semakin panas ya. Jika gesekan yang terjadi hanya sedikit, maka kecil sekali panas yang muncul, sehingga biasanya kita tidak menyadarinya. Nah, sifat ini bisa dimanfaatkan untuk memantik api anak-anak. Coba kalian perhatikan gaya gesek ini. Nah, gaya gesek ini dapat diperbesar atau diperkecil ya anak-anak, sesuai kebutuhan manusia. Beberapa cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, pemberian minyak pelumas, pemberian pelumas ya, atau oli pada roda atau rantai sepeda. Kemudian penggunaan roda atau roda ini anak-anak pada kursi ya. Penggunaan roda untuk mendorong benda agar lebih mudah dipindahkan. Misalnya lemari supaya mudah dipindahkan, bawahnya diberi roda seperti itu ya. Itu bisa memudahkan kita dalam mendorong benda tersebut. Kemudian untuk memperkecil gaya gesek yang lain juga penggunaan pisau sebagai alat ala sepatu ski es atau kereta luncur anak-anak. Berikutnya anak-anak, beberapa cara memperbesar gaya gesek. Nah, cara memperbesar gaya gesek itu penggunaan pul pada sepatu pemain bola ya anak-anak. Hal ini bertujuan agar pemain bola itu tidak tergelincir saat berlari dan menendang bola di lapangan, agar nanti permukaannya jadi kasar ya anak-anak kalau berlarian di lapangan, di jalan atau dimanapun. Kalau bawahnya itu kasar, nanti gaya geseknya jadi besar, tidak gampang kepleset gitu ya. Kemudian membuat alur pada ban mobil atau motor untuk menghindari selip atau tergelincir di permukaan jalan yang licin. Nah, jadi permukaan ban itu dibuat alur-alur ya, jadi kasar seperti ini supaya tidak gampang kepleset, tidak gampang tergelincir. Selanjutnya nih, untuk memperbesar gaya gesek. Nah, di musim salju anak-anak, nah di luar negeri sana nih contohnya, itu memberi rantai pada roda mobil pada saat musim salju. Supaya apa ya? Supaya jika terkena salju itu tidak mudah tergelincir anak-anak, ini ban mobilnya ini. Jadi pakai rantai seperti ini ya anak-anak. Ini di musim salju anak-anak. Oke, berikutnya. Berikut contoh manfaat gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Apa saja manfaat gaya gesekan? Ya, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Permukaan aspal jalan raya dibuat agak kasar. Hal ini bertujuan agar mobil tidak selip ketika bergerak di atasnya. Adanya gesekan antara ban dan aspal menyebabkan mobil dapat bergerak tanpa tergelincir. Ini manfaat gaya gesek ya. Lalu menghentikan benda yang sedang bergerak. Rem motor digunakan agar motor dapat berhenti saat sedang bergerak. Gesekan membuat laju motor akan semakin lambat ketika direm. Nah, ketika kita mengerem motor, mengerem sepeda, itu juga termasuk manfaat gaya gesek ya anak-anak. Jadi kita tidak kebelandangan gitu ya. Jadi bisa direm, jalannya agak bisa lambat lagi, atau bahkan bisa berhenti gitu ya. Kemudian berikut contoh kerugian gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada
ada kerugiannya juga gaya gesek itu. Apa saja? Ya, menghambat gerakan. Gaya gesekan menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya, seperti gerakan gesekan roda kereta dengan rel akan memengaruhi kecepatan kereta tentunya. Lalu yang B, menyebabkan aus atau terkikis. Menyebabkan aus atau terkikis, bannya itu bisa cepat halus. Nah, kayak gaya gesek itu. Penghapus karet yang sering terpakai, contoh penghapus karet tuh yang sering terpakai akan lebih mudah habis ya. Lalu ban sepeda menjadi gundul, dan sol sepatu, bawah sepatu itulah, nah ini menjadi tipis. Nah, itu kerugian gaya gesek jika digunakan terus-menerus. Kalau ban itu, ban sepeda, ban motor itu menjadi gundul ya, menjadi halus ya. Lalu sol sepatu menjadi tipis. Itu adalah kerugian gaya gesek. Lalu gaya magnet anak-anak. Magnet itu akan menarik benda-benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt ya. Beberapa pemanfaatan magnet nih anak-anak. Ada kompas. Nah, pada kompas itu terpasang sebuah magnet berbentuk jarum ya. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Hal ini karena kedua kutub pada magnet jarum di kompas tertarik ke area bumi yang memiliki medan magnet terkuat, yaitu kutub utara dan kutub selatan bumi. Berikutnya, generator listrik. Magnet digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pada pembangkit listrik, energi gerak digunakan untuk memutar magnet sehingga menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Medan magnet ini kemudian menginduksikan arus listrik dalam kumparan. Berikutnya ada mikrofon, TV, dan radio. Magnet itu digunakan untuk mengubah energi suara menjadi sinyal listrik pada alat elektronik yang dapat mengeluarkan suara ya. Penyimpanan data, misalnya gaya magnet itu untuk penyimpanan data seperti USB, hard disk, kartu ATM. Lalu gaya magnet itu pemanfaatannya itu industri kesehatan seperti pada alat MRI, pengobatan kanker, dan sebagainya. Lalu ada alat komunikasi nirkabel. Magnet itu berperan penting dalam rangkaian elektronik untuk alat komunikasi. Lalu ada alat penyaring. Magnet digunakan pada berbagai industri untuk menarik benda besi. Nah, anak-anak, coba perhatikan di sini ada gaya pegas. Gaya pegas itu adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis, anak-anak, ya. Bersifat elastis. Sifat elastis ini membuat benda akan selalu kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Nah, karet itu akan berusaha kembali ke bentuk semulanya sehingga menghasilkan gaya dorong. Nah, contoh lain gaya pegas itu ada per, kemudian ada busur panah ya, ini ya busur panah. Kemudian juga ada ketapel. Nah, ketapel itu kalau bahasa Jawanya itu pelintang ya anak-anak. Nah, ini loh ketapel. Nah, seperti ini menggunakan gaya pegas ya. Ketapel. Nah, kemudian ada busur panah, ada per itu ya anak-anak ya. Berikutnya kita baca dulu nih percakapannya. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Bagaimana caranya anak-anak? Nah, ini apa itu gaya? Berhubungan dengan gaya. Tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain? Mari kita bantu Ian dan Banu mencari cara memindahkan kontainer mereka. Ini bisa saja kontainernya itu bisa berpindah tempat dengan cara apa? Tarikan, dorongan, seperti itu ya. Kalau misalnya ditarik, didorong masih apa ya? Masih kesusahan, bisa menggunakan apa? Ya,
bisa menggunakan roda di bawahnya anak-anak. Untuk apa? Ya tadi supaya bisa kontainernya ini mudah dipindahkan seperti itu. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan nih. Ayo mengamati, menurutmu cara apa yang bisa dilakukan untuk membantu Ian dan Banu? Nah, lihat, pikirkan dan ingin tahu. Nah, di sini amati apa yang kamu lihat. Pikirkan apa yang kamu pikirkan untuk membantu Ian dan Banu, lalu ingin tahu apa yang ingin kamu ketahui untuk bisa membantu Ian dan Banu. Oke, jawabannya di sini apa yang kamu lihat? Nah, di sini yang kita lihat itu Ian dan Banu tengah mencari cara untuk memindahkan kontainer mereka. Apa yang kamu pikirkan untuk membantu Ian dan Banu? Untuk membantu Ian dan Banu memindahkan kontainer mereka, kita bisa memanfaatkan gaya gesek dengan menarik dan mendorong kontainernya. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan. Di sini solusinya dengan cara apa? Memanfaatkan gaya gesek anak-anak dengan menarik dan mendorong kontainernya. Lalu apa yang ingin kamu ketahui untuk bisa membantu Ian dan Banu? Nah, selain gaya gesek, saat Ian dan Banu mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot tentunya ya. Nah, gaya otot itu apa? Gaya otot itu adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Oke, bagaimana Ian dan Banu menyelesaikan masalahnya anak-anak? Mereka mencoba mengangkatnya. Bisa, tetapi kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Nah, lalu Ian mencoba menarik dan Banu mencoba mendorong. Hore, bisa. Ini lebih mudah mereka lakukan dibanding mengangkatnya anak-anak ya. Nah, ketika kita mendorong dan menarik sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda itu anak-anak. Nah anak-anak, gaya itu adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, interaksi dapat menggerakkan benda bebas ya. Akibatnya benda diam bisa menjadi bergerak. Menarik dan mendorong membuat benda bergerak. Saat Ian dan Banu mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Nah, gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Saat kontainer diberikan gaya dorong anak-anak atau tarik ya, gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan. Wah, ternyata walaupun sudah berhasil mendorong kontainernya, Ian dan Banu nampak kelelahan. Apakah kalian menemukan cara yang lebih baik dari mereka? Nah, di sini mendorong peti ini melelahkan, tetapi berhasil juga ya sampai luar. Nah, ini udah ditarik sampai luar ya, ditarik dan didorong kontainernya sampai luar. Terus dia itu bilang kalau dia itu merasa apa kelelahan gitu ya. Iya, tapi lebih mudah dibanding diangkat. Ternyata dengan mendorong dan menarik itu lebih mudah daripada mengangkatnya. Kalau mengangkat malah lebih berat ya anak-anak. Nah, gaya itu memiliki arah dan kekuatan anak-anak. Apakah kamu pernah main tarik tambang anak-anak? Perhatikan gambar berikut. Nah, coba ini ada anak yang sedang bermain tarik tambang ya anak-anak ya. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, perhatikan saat kedua tim menarik tali, mereka memberikan gaya ke arah yang berlawanan. Tim putih menarik tali ke arah kiri dan tim merah menarik ke kanan. Kita bisa memberikan tanda panah untuk menggambarkan arah suatu gaya anak-anak. Kemudian di sini jika kedua tim menarik tali sama kuatnya, tim putih dan tim merah menarik
tali sama kuatnya, maka tidak ada yang bergerak. Namun jika tim putih lebih kuat dari tim merah, maka tim merah akan bergerak mendekati tim putih. Hal ini menunjukkan bahwa gaya itu memiliki arah dan kekuatan sehingga dapat memengaruhi suatu benda. Apa itu gaya, anak-anak? Nah, gaya itu adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Tuliskan contohnya. Nah, gaya itu dapat membuat benda bergerak, berganti arah, dan berubah bentuk. Meja yang didorong, contohnya ya, meja yang didorong akan berpindah tempat. Bola yang ditendang akan berpindah tempat. Kemudian, apa aktivitas yang biasa kamu lakukan dengan menggunakan gaya? Contoh, bermain sepak bola, mendorong meja, mendorong sepeda, mendorong atau menarik kontainer, seperti itu ya. Nah, gitu. Selanjutnya, gaya itu juga memengaruhi arah gerak dan bentuk benda, anak-anak. Di sini ada seorang ibu yang sedang apa? Menimba. Nah, menarik timba air yang ada di sumur. Nah, tarikan itu bisa membuat benda bergerak, anak-anak. Tarikan ini bisa membuat benda bergerak dan mempengaruhi arah geraknya jadi ke atas. Jadi air timbanya ini ya, embernya dulunya di bawah sumur ya, ditarik jadi ke atas, berarti arah, mengubah arah gerak karena ada gaya otot ya. Gaya otot dari ibu ini menarik timbanya jadi ke atas seperti ini. Berikutnya di sini ada dorongan. Ketika kita bermain basketnya, anak-anak, berarti kita akan mendorong bola itu masuk ke dalam ring ini kan. Nah, dorongan itu bisa membuat benda bergerak, anak-anak ya. Bisa mengubah arah gerak benda, bisa masuk sini. Gitu ya. Mengubah benda dia menjadi bergerak itu mempengaruhi arah gerak ya, gaya itu. Lalu gaya bisa mengubah arah gerak benda. Nah, contoh mengubah arah gerak benda bagaimana? Nah, ya awalnya ini ya bermain bulu tangkis, di sini ada anak bermain ya. Kemudian koknya itu awalnya di sini di smash ke sana, dipukul ke sana. Nah, ini kan termasuk arah gerak benda. Gaya otot bisa apa ya, bisa menamplek ya, namplek ini menyemes ya, atau mendorong. Nah, ini ya supaya apa, mengenai di tempatnya lawannya, itu termasuk gaya bisa mengubah arah gerak benda. Berikutnya yaitu ini, bermain lompat tali nih, ditarik ke sana, ini ditarik ke sana tak karetnya ya. Karetnya ditarik ke sana, karetnya juga ditarik ke sana. Nah, benda elastis, ini kan benda elastis nih. Elastis itu gampang melar ya, anak-anak. Nah, benda elastis jika ditarik itu berubah bentuk menjadi memanjang. Selain berubah arah, mengubah arah, juga gaya itu mengubah apa, anak-anak? Mengubah bentuk ya, bentuknya jadi agak panjang lagi gitu ya. Kemudian di sini ada ya seorang laki-laki yang sedang apa, anak-anak ya, mensolder ya itu. Nah, seperti ini ya. Dorongan yang kuat bisa memberikan tekanan. Nah, ini mendorong ya, dorong ke sana. Ini kan ini nyala nih ya soldernya. Itu bisa memberikan tekanan dan mengubah bentuk benda seperti itu ya, nak ya. Nah, belajar lebih lanjut, di sini ada gaya otot. Gaya otot itu terjadi pada manusia dan hewan ya. Gaya otot yang terjadi saat manusia atau hewan menggunakan ototnya. Ini namanya gaya otot nih, ototnya ya, ototnya melentung ya, anak. Ya, ini termasuk gaya otot ya. Kemudian ini gaya gesek. Gaya gesek itu pada benda ya. Nah, di sini gaya gesek antara jalan dengan roda ya. Ini gaya gesek terjadi saat benda bergesekan. Nah, ini roda itu bisa memudahkan kita untuk berpindah tempat nih ya, tanpa harus kita berjalan. Nah, ini menggunakan roda. Ini menggunakan gaya gesek ya, anak-anak. Gaya gesek terjadi saat benda bergesekan. Oke, berikutnya di sini ada gaya pegas. Nah, di sini contohnya ketapel ya. Gaya pegas terjadi pada benda elastis seperti karet, anak-anak. Benda elastis adalah benda yang dapat
mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Contohnya karet ketapel ya. Karet ketapel berubah bentuk menjadi panjang saat ditarik. Ketika dilepas ya, karet kembali ke bentuk semula ya. Nah, ketika dilepas karet kembali ke bentuk semula. Saat kembali ke bentuk semula, karet memberikan dorongan sehingga bisa menggerakkan benda pada ketapel. Nah, ini ditarik ya karetnya. Ditarik, kemudian ininya batunya atau apa gitu bendanya yang ditaruh di sini mencelat ya atau melompat ke sasaran gitu ya anak-anak ya. Jadi bisa mendorong ini benda ini. Di sini gaya pegas terjadi pada benda yang elastis. Gaya magnet. Nah, berikutnya gaya magnet. Gaya magnet itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi karena benda magnet. Magnet adalah sebuah benda yang bisa menarik benda-benda dari besi anak-anak. Apakah kamu pernah melihat magnet? Iya, tentu pernah ya. Magnet juga bisa mendorong jika didekatkan dengan sesama magnet. Kamu akan mempelajarinya nanti lebih lanjut tentang magnet di topik C di video Bu Guru berikutnya. Nanti akan membahas tentang magnet ya anak-anak ya. Magnet itu dapat menarik benda-benda dari besi. Nah, kemudian ada gaya gravitasi. Nah, anak-anak, ketika suatu benda terjatuh anak-anak, bayangkan ada kekuatan tak terlihat yang menarik benda itu ke bawah. Inilah yang disebut gaya gravitasi, yaitu gaya yang menarik benda ke pusat gravitasi. Nah, di sini ada inti bumi ya anak-anak. Inti bumi itu yang ini loh, dalam ini. Nah, nih ya, ini namanya inti bumi. Nah, di sini ya, kita itu seolah-olah bumi itu kan berputar nih ya. Nah, kita itu seolah-olah apa? Bisa melayang-layang di udara kalau astronot ya. Karena kalau di astronot itu berada di luar angkasa. Tapi kalau kita tidak bisa melayang di udara karena kita ada gaya gravitasi bumi ya. Jadi kita tidak jatuh saat kita berada di bumi ini. Nah, semua yang ada di bumi tertarik ke inti bumi anak-anak. Gaya tarik ini disebut gaya gravitasi. Jadi semua ini tertarik ya, tertarik ke inti bumi sini pusatnya ya. Jadi kita aman, nggak jatuh saat kita berjalan walaupun bumi ini berputar anak-anak. Nah, seperti ini ya, bumi itu berputar anak-anak. Jadi pusat gravitasi bumi itu berada di inti bumi ya anak-anak. Pusat gravitasi bumi itu ada di inti bumi, yaitu lapisan ini ya, inti bumi. Nah, di sini ada lapisan bumi yang paling dalam ya, lapisan bumi yang paling dalam. Gravitasi inilah yang menarik semua benda ke pusat bumi sehingga benda-benda tidak melayang-layang di udara. Itulah mengapa kita bisa berdiri dengan tegak di permukaan bumi yang bulat ini. Nah, di sini inti buminya ini. Coba ini ya, ini inti bumi ya. Nah, ini inti bumi. Nah, ini juga inti buminya. Oke. Memilih tantangan anak-anak. Banyak aktivitas manusia yang memanfaatkan gaya. Nah, di sini coba ada pertanyaan nih, aktivitas apa yang mereka lakukan? Nah, di sini kalian perhatikan ya, lakukan pengamatan di sekitar lingkungan sekitar, baik di rumah atau di sekolah. Amati berbagai macam aktivitas yang dilakukan orang di sekitar dengan menggunakan otot mereka. Apa saja ya yang kegiatan yang menggunakan gaya otot, aktivitas apa saja yang mereka lakukan, lalu gaya apa yang bekerja pada benda tersebut, lalu apa pengaruh terhadap benda dari gaya yang diberikan. Nah, contohnya aktivitas yang dilakukan itu membuka pintu, gaya yang bekerja gaya dorong. Pengaruh terhadap benda, pintu yang diam saat tertutup menjadi bergerak ketika dibuka. Kemudian contoh lainnya, aktivitas yang dilakukan itu menimba air sumur anak-anak. Gaya yang bekerja apa? Gaya tarik dan gaya otot. Ketika kita menimba air sumur itu gayanya gaya tarik dan gaya otot ya. Pengaruh terhadap benda itu gaya tarik dan otot menghasilkan gerakan ke atas pada ember yang berisi air. Contoh lain, aktivitas yang dilakukan itu mengangkat barang. Gaya yang bekerja gaya otot. Pengaruh terhadap benda, gaya otot pada lengan dan punggung dapat membantu untuk mengangkat barang seperti tas, koper hingga kardus.
Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu berlangganan video Bu Guru ini secara gratis. Nanti juga Bu Guru akan upload video pembelajaran kelas 4 topik berikutnya. Stay tune terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.